Sebagai orang Kristen, kita mengaku percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan punya kuasa dan kendali atas hidup kita. Tapi faktanya banyak di antara kita yang tidak mau menyerahkan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Masih banyak yang belum percaya penuh bahwa Tuhan itu sanggup menjamin hidup kita baik di masa kini maupun di masa depan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita mau mempercayakan seluruh hidup kita dalam rancangan Tuhan. Sebab semua yang Ia berikan adalah kebaikan bagi kita. Saat kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya, Ia akan memelihara hidup kita. Dan kalau demikian, seharusnya Tuhan sajalah yang menjadi arsitek bagi seluruh hidup kita. Tetapi seringkali yang terjadi tidak demikian. Banyak dari kita memutuskan untuk menjadi arsitek atas hidup kita sendiri. Kita bersandar kepada pengertian sendiri, dalam arti seolah-olah kita mampu menciptakan masa depan sendiri, mampu menopang diri sendiri, dan mampu menyelesaikan semua tugas atau masalah tanpa bantuan Allah. Juga karena kekhawatiran hidup dan berbagai alasan lainnya, kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Padahal dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Semakin kita percaya kepada seseorang, semakin kita akan mengandalkan dia. Makanya kalau kita menolong seseorang, tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan datang lagi minta tolong karena ia percaya kalau kita bisa menolongnya. Istilahnya dia punya orang yang dapat diandalkan. Begitu pula kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, kita akan selalu datang kepadanya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memenuhi segala yang kita perlukan dalam hidup. Maka supaya kita bisa percaya penuh pada pemeliharaan Bapa atas hidup kita, mari belajar untuk selalu mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Setiap hari mari luangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, kata firman Tuhan. Daripada mengisi waktu luang dengan mendengarkan berita-berita gosip atau apapun itu yang sia-sia, yang tidak menambah iman, lebih baik kita duduk membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah ataupun pengajaran-pengajaran tentang iman. Tidak hanya kita senang mendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus merenungkannya. Artinya kita harus mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sebab kalau kita tidak mengerti firman-Nya, kita tidak akan bisa melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita sudah memahami kehendak-Nya, mari hidupi firman-Nya. Artinya kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian supaya kita berbuah. Saudara, saat hidup kita sejalan dengan segala kehendak dan perintah Tuhan, kita akan menyenangkan hati-Nya. Dan kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, terlebih-lebih kita beroleh hati Tuhan sendiri, Ia yang akan memelihara hidup kita sepenuhnya dari awal sampai akhir. Tetapi jangan lupa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita belajar menghidupi firman Tuhan agar kita semakin percaya akan pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.